Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam nama budaya, salam harmoni. Nah, di sini saya Madi Wahyuni dengan NIM 2113071016 akan mempresentasikan tentang sistem ekskresi pada manusia untuk mata pelajaran kelas 8 SMP. Nah, adapun agenda pembahasan materi pada kali ini itu terdiri dari pengertian sistem ekskresi, kemudian komponen-komponen sistem ekskresi yang terdiri dari ginjal, hati, paru-paru, dan kulit, serta kesimpulan. Nah, komponen pertama dari sistem ekskresi itu adalah ginjal. Baik, untuk sebelum memulai lebih lanjut, nah, apa sih itu sistem ekskresi? Nah, sistem ekskresi merupakan suatu sistem pembuangan zat sisa metabolisme di dalam tubuh. Nah, zat sisa metabolisme dapat berupa urea, karbon dioksida, uap air, racun, kelebihan vitamin, serta zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Sistem ekskresi pada manusia adalah suatu sistem organ pada manusia yang berperan dalam membuang sisa zat metabolisme tubuh melalui suatu proses yang telah terjadi, sehingga sisa zat metabolisme pada manusia tersebut tidak diperlukan lagi oleh tubuh yang tidak berguna. Dan terdapat juga fungsi-fungsi dari sistem ekskresi ini, yaitu untuk menurunkan kadar zat produk metabolisme, melindungi sel-sel tubuh dari makanan yang bersifat racun, menjaga keseimbangan cairan tubuh, dan membantu mempertahankan suhu tubuh. Yang pertama, ginjal sebagai organ ekskresi. Nah, ginjal ini merupakan salah satu organ ekskresi pada manusia. Dan ginjal pada manusia berjumlah 2 buah yang terletak dekat tulang belakang di daerah pinggang, dengan posisi ginjal kiri lebih tinggi daripada ginjal kanan karena bagian kanan tubuh sudah dipenuhi oleh organ hati. Ginjal manusia itu berbentuk seperti kacang merah yang beratnya itu 0,5% dari berat badan. Ginjal dikatakan sebagai organ ekskresi karena mengeluarkan zat sisa metabolisme tubuh berupa cairan yang disebut dengan urin. Nah, urin ini merupakan sisa penyaringan darah yang mengandung zat-zat yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh yang terjadi di dalam ginjal. Ginjal memiliki peranan yang sangat penting dan merupakan organ vital, karena jika rusak maka tidak dapat disembuhkan kembali. Selanjutnya, fungsi ginjal itu sebagai penyaringan darah dan mengeluarkan zat sisa metabolisme dalam bentuk urin, kemudian mengatur konsentrasi garam dan keseimbangan asam basah darah, kemudian mengatur tekanan darah dan mengatur keseimbangan air dalam tubuh, membuang kelebihan nutrien tertentu seperti gula dan asam amino ketika konsentrasinya meningkat dalam darah. Dan yang terakhir, mengeluarkan substansi asing dan berbahaya dari darah seperti iodida, pigmen, obat-obatan, dan bakteri. Dan selanjutnya itu ada bagian-bagian ginjal. Dan pada gambar itu adalah ginjal, di mana terdapat bagian-bagian yaitu ada korteks ginjal, medula, pelvis ginjal, dan ureter. Yang pertama, korteks ginjal.
Dan kertas ginjal ini merupakan bagian luar ginjal yang diselimuti oleh kapsul ginjal. Jadi kortes berfungsi sebagai pelindung bagian dalam ginjal atau struktur dari kerusakan. Selanjutnya medula ginjal adalah bagian ginjal yang menyerupai kelopak bunga yang berada di dalam ginjal setelah kortes ginjal. Di dalam medula ginjal terdapat 1 juta nefron yang merupakan serat-serat tipis ginjal. Jadi untuk mengambil darah, memetabolisme nutrisi, serta membantu untuk mengeluarkan limbah yang telah disaring. Selain nefron, di dalam medula ginjal juga terdapat tubulus yang merupakan saluran penyaringan di dalam ginjal. Selanjutnya ada pelvis ginjal. Jadi pelvis ginjal ini merupakan bagian terdalam ginjal yang berfungsi untuk tempat penampungan urin sementara sebelum dialirkan melalui ureter ke kandung kemih. Pelvis ini berhubungan langsung dengan ureter. Selanjutnya ada ureter, itu merupakan bagian sambungan dari ginjal yang berbentuk seperti selang panjang dan berfungsi untuk mengalirkan hasil ekskresi ginjal berupa urin ke kandung kemih. Lalu bagaimana sih mekanisme ekskresi pada ginjal sehingga urin dapat keluar dari tubuh manusia? Nah, ginjal itu kan sebagai organ ekskresi yang menghasilkan urin. Jadi pertama darah akan mengalir dalam tubuh manusia, akan masuk ke ginjal melalui pembuluh arteri yang terhubung ke ginjal. Kemudian yang kaya akan oksigen melalui arteri tersebut itu masuk ke dalam medula ginjal dan menuju nefron dan tubulus untuk melakukan penyaringan. Adapun tahap-tahapnya itu ada filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Yang pertama filtrasi. Yang filtrasi itu merupakan proses penyaringan darah yang terjadi di glomerulus. Dan di dalam glomerulus itu darah disaring dan menghasilkan urin primer. Urin primer ini mengandung air, glukosa, garam, dan urea. Dan selanjutnya urin primer ini akan dialirkan menuju tubulus contortus proxima. Sedangkan darah yang telah disaring akan keluar dari medula melalui pembuluh vena dan keluar ginjal untuk kembali ke jantung melalui vena juga. Selanjutnya ada reabsorpsi. Nah, di dalam tubulus contortus proxima itu urin primer kembali disaring dan diserap zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh seperti glukosa, asam amino, dan garam tertentu. Hasil dari reabsorpsi ini berupa urin sekunder yang banyak mengandung urea. Setelah proses reabsorpsi di tubulus proximal, urin sekunder mengalir menuju lengkung Henle dan tubulus contortus distal. Dan yang terakhir ada augmentasi. Dan di dalam tubulus distal masih terjadi penyerapan zat yang diperlukan oleh tubuh seperti garam dan air sehingga menghasilkan urin yang sebenarnya yang kemudian ditampung terlebih dahulu di tubulus contortus sebelum dialirkan ke pelvis dan ureter. Dan setelah selesai proses penyaringan di dalam nefron dan tubulus itu, selanjutnya urin akan dialirkan ke pelvis untuk ditampung sementara waktu dan kemudian dialirkan menuju kandung kemih melalui ureter. Nah, di dalam kandung kemih ini urin ditampung hingga kandung kemih penuh dan saraf akan mengalirkan sinyal ke otak untuk membuang urin dari kandung kemih melalui uretra. Apa sih yang mempengaruhi ekskresi pada ginjal itu untuk menghasilkan urin? Pada tentunya itu ada hormon HPA, hormon insulin, cuaca, dan juga hormon ADH. Yang mana hormon ADH ini disekresikan semakin sedikit sehingga air hanya dapat diserap sedikit saat proses pembentukan urin dan menyebabkan urin itu berjumlah lebih banyak. Kemudian hormon insulin, dan kadar hormon insulin yang rendah itu menyebabkan produksi urin meningkat sehingga pada penderita diabetes yang dimana hormon insulinnya rendah maka jumlah urinnya juga banyak.
ginjal itu adalah gangguan yang terjadi dengan gejala penggumpalan batu. Jadi biasanya terjadi pada orang yang kurang minum sehingga terjadi penggumpalan serta kristalisasi zat yang seharusnya dibuang dari ginjal itu keluar dari tubuh. Jadi batu ginjal merupakan batu yang terbentuk dari asam. Batu ginjal adalah gangguan yang terjadi dengan gejala penggumpalan karena terjadi stagnasi urin dan biasanya terjadi pada orang yang kurang minum sehingga terjadi penggumpalan serta kristalisasi zat-zat yang seharusnya dibuang dari ginjal itu keluar tubuh. Selanjutnya gagal ginjal. Gagal ginjal adalah penyakit yang disebabkan tidak terbentuknya urin. Apabila sudah akut atau parah akan menyebabkan diabetes, pendarahan dari jantung bisa bekerja dan fungsi secara orang yang menderita kerusakan ginjal secara terus masih bisa menyaring darahnya dan ginjal pada dialisis darah dengan dipompa ke dalam saluran yang mengandung larutan garam yang mirip dengan plasma darah. Selanjutnya itu ada nefritis. Jadi nefritis ini terjadi karena infeksi oleh bakteri pada nefron. Bakteri ini masuk melalui saluran pernapasan yang dibawa oleh darah ke ginjal. Akibat infeksi ini, protein dan sel-sel darah akan keluar bersama urin. Kadar urea dalam darah menjadi tinggi sehingga penyerapan air terganggu. Akibatnya air tertimbun di kaki. Selanjutnya itu ada sistis. Jadi sistis ini adalah gangguan kelainan pada ginjal yang berupa radang pada membran mukosa yang menjadi pelapis kandung kemih. Selanjutnya ada diabetes insipidus. Jadi diabetes insipidus ini terjadi karena di dalam tubuh kekurangan hormon antidiuretik. Kemudian albuminuria. Jadi penyakit ini disebabkan oleh kegagalan proses penyaringan protein sehingga urin mengandung protein. Selanjutnya itu ada diabetes mellitus. Jadi diabetes mellitus dapat disebabkan karena kekurangan insulin. Selanjutnya itu ada anuria. Anuria merupakan kegagalan ginjal yang disebabkan adanya kerusakan di glomerulus sehingga tidak ada urin yang dihasilkan oleh penderita. Baik, demikianlah presentasi dari saya mengenai sistem ekskresi pada manusia menggunakan aplikasi Canva. Terima kasih telah menonton video ini. Dan saya tutup presentasi kali ini dengan para Mas Santi. Om Santi, 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 Om. I look at you and it's easy to see you are the someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up?